Katanya kalau gua pengen apa nih sayur kurang garam, gua kagak bilang-bilang lagi, tinggal. Iya, itu jawabannya. Tapi itu ada di hadis. Itu ajaran Rasul sebetulnya. Kata Nabi, ibda bil milhi waqtim bil milhi. Mulailah kamu dengan garam, mulai makanlah dengan garam, dan selesai makan tutup dengan garam. Coel garam baru makan nasi. Habis kelar makan coel lagi. Itu Rasulullah ngajarin juga. Orang tua kita praktekin. Ya, kesehatan itu, Pak Haji ya. Nah, itu nggak ketinggalan pokoknya garam di atas meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, segenap para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuhan, para orang tua, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Hidayatul Rahman Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Ahmad Baidawi MSI Mata'anallah Bintu Lihayati, Kakanda Ustadz Anjas Asmara, para orang tua kita, para kesepuh kita, alhamdulillah hadir di sini, Mamanda Mangguki, Bapak Haji Selamat, Bapak RT kita, RT 04, Bapak Warsito, para jamaah, para remaja program Ayo Mengaji, tak lupa Bapak RW kita sebagai pencetus program Ayo Mengaji, Al-Mukarram Bapak Haji Mulyadi. Kita doakan para orang tua kita, para kesepuhan kita, para remaja kita, jamaah kita, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi usianya, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun akhirah. Dan untuk para remaja kita, penerus bangsa, penerus agama kita,
estafet kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayahnya sehingga dapat meneruskan perjuangan orang-orang tua kita, guru-guru kita, khususnya di lingkungan Kayu Ringin Jaya. Tama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah kembali untuk hadir istiqamah dalam rangka menuntut ilmu di Masjid Jami Hidayatur Rahman setiap malam Senin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, keentengan dalam melangkahkan kaki kita ke Masjid Jami Hidayatur Rahman ini, baik dalam menunaikan kewajiban kita salat berjamaah maupun menuntut ilmu yang sudah aktif alhamdulillah di malam Senin, di malam Rabu, malam Jumatnya di sini kita Yasin Ratib, malam Sabtunya ngaji lagi alhamdulillah. Datang orang tua kami, ahlan wa sahlan Bapak Haji Sadari. Kita doakan beliau juga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberkahi sisa usianya dalam mengabdi di masjid kita Jami Hidayatur Rahman. Alhamdulillah juga para tua DKM kita alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa kita hanturkan kehadirat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya yang tercinta dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali sekali lagi kita baca umul kitab suratul Fatihah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, warga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, kurang enak badan karena cuaca, ya bukan cuaca sih sebenarnya, ulah kita juga ya, panasnya yang membuat kita ngedrop, ada yang sakit panas ya, ada yang pilek batuk ya, kalau kata orang bahasa keren virus apa ini ya, penyakit begini ada bahasa kerennya ini. Rumah sakit banyak pasien, kita doakan saudara-saudara kita Allah Subhanahu wa taala termasuk diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya untuk taat, ibadah dan bisa beraktivitas kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li talibi ridhaka ya Rabbana nad'u wa narju ilaikal karim al-maghfirata wal ma'unata anna Allahal karima yahfazu alaina bis-sihha wal barakah wal afiyah was salamah wal hifzi min kulli baliyah minal harqi was sarqi wal gharqi wal aafati wal afati wa mimma nakhafu wa nakhdar. ثم أن الله الكريم يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات وأن الله يجنبنا الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مطيبا وأن الله يجعل علينا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. نسأل الله حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته
وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وجميع الملائكة المقربين وجميع الأولياء الله تعالى أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ عمر بن أحمد برجة والشيخ محمد مهاجر بن حجي أمسر الدار حجي محمد عقيب بن الصفري بن حجي مصنف ثم إلى روم أم أرسل بن محمد الغني وروم حجي معروف بن طم وإلى روم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kita masih ngabisin bab tentang adabul aqli ma'al infirad. Kita mengingat kembali materi kita di pekan lalu bahwa kita diingatkan oleh musannif muallif kitab. Yang pertama kemarin kita diingatkan apa? Untuk menjaga kebersihan makan, ya, menjaga kebersihan. Kita makan disuruh cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan itu dapat menghilangkan kefakiran, dan cuci tangan setelah makan itu dapat torfan minhu, dapat menghilangkan gila, ya. Manfaatnya adalah ya menghilangkan stres. Itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin memerintahkan Nabi kita untuk makan menggunakan tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan. Kalau dikasih sama orang kita ambil dengan tangan kanan. Kalau kita ngasih orang dengan tangan kanan. Sunnah. Jangan pakai tangan kiri, karena tangan kiri itu kerjaannya setan. Makan setan dengan tangan kiri, minum setan dengan tangan kiri, terus dia ngasih, ngeberi, ngambil dengan tangan kiri semuanya. Ya, kita ambil sunnah Nabi selalu, bukan hanya makan saja, ya, ngambil sesuatu pakai sendal, ya kaki kanan dulu, kecuali masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Semua itu kita kerjakan mengikuti atau mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad juga mengingatkan kita, menganjurkan kita, memerintahkan kepada kita, ya, sebelum makan kita jangan lupa membaca atau menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa, kemarin udah diajarin, setengah makan kita lupa, setengah piring atau suap kita lupa baca bismillah. Kemudian kita ingat, diajarin lagi sama Nabi kita dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kelar makan lupa, ya Allah, udah habis sepiring lupa. Kebangetan lapar kali, pulang gawe, pulang kerja, udah habis sepiring, mau ngerokok, lupa baca bismillah tadi gua makan. Sama bacaannya juga bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya kita menyebut dalam suatu kerjaan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ada beberapa hukum di sini.
Yang pertama, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah wajib. Ya, perlu kita ingatkan, kita ketahui ini ilmu tambahan. Ada baca bismillah itu wajib. Kapan kita baca bismillah wajib? Lempengan kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Coba-coba dah kita nggak baca bismillah, sholat kita maka tidak sah. Karena suratul Fatihah dalam ilmu fikih termasuk bagian daripada rukun qauliyah. Ya, rukun qauli. Bila mana tidak dikerjakan terus satu rukun, maka sholat kita tidak sah. Bila mana kita baca suratul Fatihah tidak membaca bismillah, maka sholat kita tidak sah. Maka dihukumkan baca bismillah di sini hukumnya wajib. Yang kedua, baca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah. Kapan? Nah tadi udah dicontohin, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau berangkat ke masjid baca bismillah, naik kendaraan baca bismillah. Itu sunnah kita kerjakan. Ya, ditinggalkan tidak ngapa-ngapa, tidak berdosa karena itu sunnah. Ya, tapi bukti sebagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, maka kita laksanakan. Ya, baca bismillah, awali dengan bismillah. Itu yang kedua, sunnah hukumnya. Yang ketiga, ada baca bismillah hukumnya makruh. Makruh nih. Contohnya apa? Ini agak-agak, kalau di catatan saya ini agak-agak kurang enak nih disebutnya. Nah, ya. Bukan itu contohnya. Contoh yang saya dapat, kalau udah punya pasangan, kan kita suka penasaran tuh, ya. Ya bapaknya suka penasaran, pengen ngintip maknya. Nah, itu jangan baca bismillah. Hukumnya makruh. Ya, jangan. Istighfar. Udah jangan banyak ngomong dah lempengan itu mah ya. Jangan zikir udah. Ya, ada doanya itu mah khusus. Terus itu makruh tuh. Terus apa lagi? Hukum baca bismillah haram. Kok baca bismillah haram? Contohnya, ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi baca bismillah jangan. Jangan ya, ke tempat-tempat yang begitu jangan. Baca doanya juga di luar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, di luar bacanya. Jangan udah masuk ke dalam baru baca doa, jangan. Nah, ini yang hukumnya makruh, hukumnya haram. Ini yang maksiat, pekerjaan yang maksiat, yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Rasulullah. Contoh, tadi, minum alkohol baca bismillah, nyolong baca bismillah, nyolong sendal baca bismillah, nyolong motor baca bismillah. Ya, haram ini. Kenapa kerjaannya haram? Baca bismillahnya juga haram. Nah, itu sebagai tambahan ilmu. Kemarin ada Ustaz itu mau makan daging babi baca bismillah, pelecehan agama kan hukum. Itu kan diekspos pelecehan lah. Makan barang haram pakai bismillah. Haram dijelas di Quran juga, daging babi mahar haram. Baca bismillah ketahuan diapain Haji? Karena hukum sekarang penistaan agama, masuk penjara. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu kudu hati-hati ya, kita sebagai umat Islam ya, kita kudu tahu hukum ya, gimana hukumnya kita wajib membaca bismillah. Kapan hukumnya kita sunahkan baca bismillah, kapan hukumnya dimakruhkan membaca bismillah, dan kapan hukumnya diharamkan membaca bismillah.
Ini tambahan. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjuti bacaan kita. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tukthira minasyurbi athna al-akli li'anna dzalika yamna'u min hadmit ta'am. Anjuran atau adab yang selanjutnya, adab makan. Dan jangan memperbanyak daripada minum di tengah-tengah makan. Kenapa? Li'anna dzalika, karena kalau kita minum di tengah-tengah makan itu dapat mencegah daripada lambung mengunyahnya lambung, memprosesnya, menghancurkan makanan yang kita makan. Maksudnya begini, kita kalau lagi makan itu jangan makan 2 suap minum, biarin makanan itu diolah sama lambung kita dulu, jangan langsung didorong pakai air, biar halus dulu. Jadi jangan makan minum. Kalau kata orang tua dulu, saya diomelin tuh, makan begitu modelnya. Lu makan minum mulu, kenyang sama air ntar lu begitu. Makan 3 suap udah kenyang. Ya, maka orang dulu dipraktekin tuh. Nah, ada caranya. Caranya yang disampaikan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau istiqomah sampai sekarang. Beliau kalau mau makan diminum dulu. Minum sebelum makan. Ya. Minum secukupnya sebelum makan. Ukuran 30 menit habis minum baru dimakan. Habis makan, ini lagi makan dia nggak minum. Ya, dia pakai minum. Kalau kuah gimana kuah? Nah, boleh-boleh aja kuah sayur asem sama sop, itu silakan tuh. Itu obat kesedap itu sebenarnya. Keceglukan. Kalau makannya nggak pakai sayur, keceglukan kita kan ya. Makanya itu udah ada sayurnya komplit. Tempe, teri sama sayur asem, ya. Jengkol goreng dah, ajib itu. Nah, buat buka puasa, emang disunahin puasa minum dulu, ini batalinnya dulu nih. Minum dulu apa kurma dulu? Disunahkan kurma dulu apa minum dulu? Kurma kan, yang manis-manis kan? Yang manis-manis. Udah habis kurma 1, minum, sholat maghrib. Jangan apa aja diajar, gorengan, lontong. Ya, itu gimana tuh? Lebih banyak minumnya. Akhirnya apa? Kembung kan? Itu nggak baik juga. Nah ini makanya bawaannya kalau mau sholat tarawih males aja udah pengennya. Itu puasa kita orang awam begitu modelnya, balas dendam. Nah ini kita lanjut nih. Ini kenapa Habib Lutfi praktekkan ini, karena ini sehat. Sampai sekarang beliau usianya 70 lebih tapi bisa aktivitas wajib. Nah, coba tanya resepnya Pak Haji itu. Ini kalau resep dari Habib Lutfi, sebelum makan beliau minum dulu. Minum setengah jam baru beliau makan. Kelar makan nggak minum, kuat 2 jam nggak minum beliau. 2 jam nggak minum. Kenapa alasannya ini? Benar. Ini kan di sini yamna'u min hadmit ta'am. Kalau kita kemasukan air dulu, makanan itu lambung itu nggak dikasih waktu buat ngancurin makanan yang kita makan.
Jadi biar dihancurin dulu sama lambung kita, usus kita kecil. Udah halus baru didorong air gitu. Jadi pencernaan juga enak, ya nggak keras. Nah itu. Nah apa lagi? Misalnya habis sebelum tahajud minum air hangat. Nah. Sambil kita kumur-kumur supaya enzim di mulut juga masuk lagi ke dalam, itu juga kan untuk menghancurkan bisa makanan. Itu resepnya tuh. 45 menit atau jam baru masuk makanan. Nah itu kan sama. Sebenarnya mah sama. Baru nyarap kan? Iya. Itu makanya 70 lebih, 74 masih bisa goes sepeda sampai ke Bogor. Tuh kita mah belum tentu ya. Kedua udah sering dia mah. Ya, ada lagi tuh apa namanya, orang tua kita kalau mau makan ngapa sih kudu ada garam di atas meja? Ya kenapa yuk? Katanya kalau gua pengen apa ini sayur kurang garam, gua kagak bilang lagi, tinggal. Iya, itu jawabannya. Tapi itu ada di hadis. Itu ajaran Rasul sebetulnya. Kata Nabi, ibda bil milhi waqtim bil milhi. Mulailah kamu dengan garam, mulai makanlah dengan garam, dan habis selesai makan tutup dengan garam. Coel garam baru makan nasi. Habis kelar makan coel lagi. Itu Rasulullah ngajarin juga. Orang tua kita praktekin. Ya, kesehatan itu, Pak Haji ya. Nah, itu nggak ketinggalan pokoknya garam di atas meja makan. Bener. Nah, mahal itu mau Pak Haji. Ya, itu apa namanya, tips ya, tips kita. Ternyata diselidiki sarannya Habib Lutfi ini ada di kitab Nasoihul Ibad, ada di kitab karangan Syekh Nawawi. Lanjut. Nah itu ya, jadi jangan memperbanyak makan di jangan memperbanyak minum di tengah-tengah makan. Kelarin dulu makan, tahan. Kalau kita nggak kuat 2 jam ya 30 menit lah. Makanya yang ngerokok aja dulu baru minum. Ya, ngerokok dapat sebatang baru minum, begitu maksudnya. Ya, bagi yang ngerokok, yang kagak ya jangan. Tunggu aja. Kalau makan buah gimana? Oh, bagus itu. Ya, serat. Ini biar lancar. Biarin lambung kita ngancurin makanan yang kita punya, yang kita telan. Lanjutannya, wa alla tanfukha fi ta'ami wasyarabi. Dan jangan kau meniup pada makanan dan minuman. Makanan lagi panas-panasnya ditiup aja adem, jangan. Ya, minuman masih ngebul, kopi masih ngebul ditiup, jangan. Seruput aja pelan-pelan, ya. Seruput pelan-pelan. Ini kata siapa? Ini nggak boleh. Ya, dilarang. Kenapa? Sama siapa yang dilarang? Nah, Rasulullah dalam hadisnya, an-nafkhu fit ta'ami tadhabu bil barakati. Ya, meniup makanan itu dapat menghilangkan keberkahan, kata Nabi. Mungkin dari sisi kesehatannya apa saya belum paham tuh. Kenapa makanan nggak boleh ditiup panas-panas? Ada kan? Pasti. Iya. Bagusnya dikipas. Kalau mau dikipas. Nah, orang tua dulu tuh habis dikukus nasi dikipasin. Biar nggak basi pertama. Ya. Kedua, jangan nggak boleh ditiup. Kalau dikipas boleh. Ya, dikipas pelan-pelan. Atau tungguin lah biar dia anget. Nah, dianget baru makan atau uyup dan minuman, kopi dan lain sebagainya. Ya, ini hadis Nabi, meniup makanan ataupun meniup minuman itu dapat menghilangkan keberkahan. Wa warada nahyun
Dan hadis lain juga melarang anin nafhi, wa warada nahyun aidan anin nafhi fi syurbi wala tashroba min famis siqai li'annahu yuntinuhu aw rubbama yakunu fi jawfihi wasakhun aw hayawanun la tarahu. Dan dalam hadis lain Nabi juga melarang daripada meniup minuman. Kata Nabi, wa alla tashroba. Nah, ini beda lagi. Wa alla tashroba min famis siqai, dan jangan kau minum, ya. Tidaklah kau minum min famis siqa, dari mulut teko. Dikokok. Nah, nggak boleh tuh. Nabi ngelarang tuh ngokok. Kalau dulu kan teko, warnanya kuning, ada macam-macam tuh teko. Ya, kan teko ujungnya lancip ya, tajam ya. Li'annahu, kenapa kagak boleh? Pertama, yuntinuhu, itu dapat melukai. Kalau kena bibir bisa luka, somplak bibir kita. Ya, hati-hati. Lagi enak begini ngokok dijugukin sama anak kita dari belakang, wah bahaya. Bukan kena bibir doang, masuk ke rongga mulut, wah sariawan. Makanya nggak boleh. Udah gitu sambil berdiri lagi minumnya, enak banget itu di pinggir sawah. Akhirnya kan kalau di teko adem banget tuh ya. Lagi tekonya yang dari apa? Yang dari tanah liat gitu tuh. Kendi. Nah, itu di sini jangan, larang. Tuang ke gelas. Tuh anjurannya, jangan langsung dikokok. Lanjut. Nah, bisa melukai juga jauh apa itu? Tenggorokan atau leher. Wasahun au hayawanun tarahu, dan khawatir ada kotoran atau hewan la tarahu, yang dia kagak niat. Itu kan di dalam teko, kita nggak tahu kalau di dalam teko itu ada binatangnya. Ada uket, biasanya ada uket kalau kelamaan ya. Iya, ada semutnya, ada ulet, main kokop aja itu minum. Atau tahu dia minum apa dalamnya itu? Minum tuh masuk ke dalam tenggorokan ulet segala macamnya, hidup di perutnya menjadi penyakit. Nauzubillah min dzalik, itu bahayanya. Ya, kita hindari itu. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan syariba min fi siqain fansobajanun ainaun minan hayati dakikun khafifun fadakhala jawfahu. Dan diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki minum fi siqain, di mulut teko, dikokop minumnya. Fansabajanun, maka masuk tuh janun. Apa itu janun? Ulet naun minal hayati, macam daripada ulet kecil. Dakikun, yang halus. Khafifun, yang kecil. Pada khala jaufahu, maka ulet itu masuk ke dalam tenggorokannya. Itu hati-hati ya. Itu larangan. Kenapa dilarang? Karena hati-hati, kita nggak tahu di dalam isi teko itu ada binatang apa. Tahu-tahu kita minum, binatang itu masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi penyakit. Maka dianjurkan untuk menggunakan gelas, biar kelihatan ketika dituang, oh ada semutnya, oh ada binatangnya. Dibuang airnya, ganti lagi dengan air yang baru. Wa iyyaka aidon anta nafasa aw tatajasha'a fil ina'i aw tashroba min sulmatihi ay maudhi'il kasri minhu. Wa qad jaa'a nahyun anhu fil hadisi wa bihi annahu maq'adu syaitan. Dan berhati-hatilah juga bahwasannya napas aw tatajasha'a, atau sendawa di dalam satu bejana. Jadi apa namanya, minum kagak boleh sambil napas ya. Bagaimana caranya minum yang baik? Minum napas
Ya, jangan klok. Itu jangan tuh. Anak kita tuh biasanya buka kulkas langsung klok napasnya di dalam gelas atau di dalam botol sambil napas. Itu jangan, bahaya. Anjurin pelan-pelan, minum napas. Begitu. Ya. Atau sendawa fil ina pada satu bejana. Jangan sendawa di dalam bejana. Lagi minum, lagi makan, gitu. Jangan. Ya. Au tashroba min sulmatihi, atau minum pada gelas yang gompal. Ada tuh gelas kaca yang ada gompalannya, itu udah jangan dipakai. Ya, buang. Masih simpan aja gelas gompal. Pertama bisa membahayakan mulut. Ya. Kedua, nih. Gelas yang gompal itu kata Nabi ini mau makan setan, tempat duduknya setan. Lah, setan lagi duduk, kita minum, masuk tuh setan ke dalam perut kita. Jadi kita bawaannya marah-marah mulu ya. Ya. Nah itu karena itu gelas yang gompal itu tempat duduknya setan, jangan dipakai. Ya, ini saran dari Rasulullah, jangan minum pada gelas yang gompal. Sebaiknya diganti ya. Karena pertama bisa membahayakan mulut kita, kedua nggak tahu itu pas kita minum ada potongan-potongan gelas ya masuk ke dalam tubuh kita, atau Nabi bilang gelas yang gompal itu maq'adus syaitan, tempat duduknya setan. Nah, ini larangan-larangan ini termasuk larangan ya yang atau larangan ini enggak haram tapi makruh. Ya. Bukannya haram, kita haram. Ini haram enggak. Ini larangan ini adalah makruh. Statusnya makruh. Ya. Makruh ada dua, makruh li tanji, ada makruh li tahrim. Tapi ini kudu kita jaga karena semua ini demi kesehatan kita bersama. Semoga ya apa yang saya dapat sampaikan khususnya buat saya juga, buat kita semua agar bisa menjaga kesehatan. Kalau badan kita sehat, ibadah juga enak, ngaji juga bisa nggak libur gitu. Kalau badan sehat ngaji nggak libur, tetap ngaji ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatan kita untuk kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin adab makan cukup, nanti insyaallah kita masuk tentang, karena ini memasuki bulan Rabiul Awal ya, udah tanggal berapa Safar, udah pertengahan. Nah, nanti kita akan bahas tentang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sampai ketemu di malam berikutnya, malam Senin berikutnya. Adanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.